Cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru merupakan tindakan awal yang diberikan pada korban dengan kasus henti napas dan henti jantung. Seperti apa penjelasan dan penata laksanaannya? Ikuti saja video ini sampai dengan selesai. Resusitasi jantung paru adalah teknik penyelamatan nyawa yang sangat berguna dalam banyak keadaan darurat, termasuk serangan jantung, korban kecelakaan atau saat tenggelam, di mana pernapasan atau detak jantung seseorang berhenti seluruhnya. Ketika jantung berhenti, kekurangan darah beroksigen dapat menyebabkan kerusakan otak hanya dalam beberapa menit. Seseorang mungkin akan meninggal dunia dalam waktu 8 sampai dengan 10 menit. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara CPR menggunakan teknik DRS-CAB. Berikut ulasannya. Jika kita bertemu dengan seseorang yang tidak sadarkan diri, baik itu di jalan raya ataupun di tempat lainnya seperti korban kecelakaan, korban dengan henti jantung, dan korban dengan tenggelam, yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pertolongan pertama pada korban tersebut adalah aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Setelah semua aman, maka langkah selanjutnya adalah cek respon dari korban tersebut. Bu, buka matanya ibu, buka matanya. Korban tidak sadarkan diri atau tidak ada respon. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menghubungi pihak medis. Pak, Ibu, tolong panggilkan ambulan bahwa ada pasien yang tidak sadarkan diri di depan Taman Anggrek. Secepatnya ya Pak ya. Setelah itu, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah cek nadi dan cek pernapasan korban tersebut secara simultan. Tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah CPR atau RJP, resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru kita lakukan pada korban yang tidak sadarkan diri pada titik 3 jari di atas PX, atau untuk korban laki-laki berada di titik tumpunya pada puting susu, dan kita ambil garis lurus atau garis sejajar dari puting susu, kemudian tepat di tengah-tengah. Kita lakukan kompresi selama 30 kali dan 2 kali rescue breathing atau pemberian nafas buatan. Untuk siklus pertama. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan CPR adalah pastikan posisi tangan pada saat pemompaan lurus dan juga vertikal. Jangan sampai terlalu condong ke depan ataupun ke belakang. Setelah itu, kita lakukan pemberian nafas bantuan atau rescue breathing sebanyak 2 kali. Sebaiknya menggunakan disposable CPR. Dengan teknik head till chin lift. Lanjut ke siklus 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Siklus 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini dilakukan sebanyak 5 siklus. Kemudian, setelah 5 siklus, lakukanlah pengecekan nadi dan nafas korban tersebut. Jika korban masih tidak ada nafas dan tidak ada nadi, maka lakukan CPR kembali sebanyak 5 siklus.
Jika korban sudah ada nadi dan sudah ada napas, maka lakukanlah recovery posisi. Recovery posisi atau posisi pemulihan merupakan tindakan untuk memposisikan korban yang tidak sadar tetapi masih bernapas. Tujuannya untuk mempertahankan jalan napas agar tetap terbuka. Kemudian, mencegah muntahan atau darah masuk dan mengganggu jalan napas. Teknik melakukan recovery posisi ialah dengan cara melepaskan barang-barang milik korban yang masih berada di tubuh korban, seperti kacamata, handphone, dan barang-barang lainnya. Penolong lalu berlutut di samping korban, luruskan kaki korban, lalu angkat lengan korban yang berada di sisi penolong ke atas. Letakkan lengan korban yang berlawanan dari sisi penolong pada pipi korban. Angkat ke atas tungkai yang berlawanan dari sisi korban. Lalu, gulingkan korban dengan hati-hati ke arah penolong. Lalu, sampai kapan CPR atau RJP kita lakukan? Yang pertama, sampai korban sadar. Yang kedua, sampai bantuan datang. Dan yang ketiga, sampai penolong kelelahan.